Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pada malam ini kita kaji surat Al-An'am ayat pertama. Surat Maidah sudah selesai kemarin malam Jumat. Sekarang malam Senin, Minggu malam Senin ini kita mulai dari surat Al-An'am. Ceritanya surat An'am ini adalah termasuk surat Makkiyah. Nanti kita akan jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Amdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balak la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram ya ayya qayyum bi rahmatika nastaghis ya ayya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 84 Ibnu Abbas. Surat An'am ini termasuk diturunkan jumlatan wa'idatan, yaitu diturunkan sekaligus selain 5 ayat, yang mana 5 ayat ini termasuk ayat Madaniyah, yang lainnya itu Makkiyah. Mulai dari Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum sampai 3 ayat, yaitu firman Allah wa ma qadarullah haqqa qadrih ila akhirih. Dan ayat yang keempat yaitu aman adlamu man iftara 'alallahi kadziban ila akhir ayat, yaitu ini termasuk ayat yang 5 diturunkan di Madinah. Semua ayatnya ada 126 ayat. Kalimatnya ada 3050 huruf, 50 kalimat, yaitu kalimatnya ada 3050 kalimat. Hurufnya ada 12.422. Jadi 12.422 huruf. Itu kalau diperinci dihitung satu persatu. Ayatnya ada 126. 126.
Itu ayatnya 126, kalimatnya ada 3050 kalimat, hurufnya ada 12.422. Yaitu surat An'am ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, yaitu Abdullah bin Umar, anaknya Umar sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan atasku, yaitu punya Nabi, surat An'am, beberapa ternak secara sekaligus, diiringi surat An'am ini oleh 70.000 malaikat, diiringi, digowo. Jadi ada malaikat Jibril, bersamaan itu ada 70.000 malaikat. Semuanya bersuara, yaitu berdengung dengan dengungan tasbih dan takmid. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, atau dibalik. Maka diberi nama An'am karena menyebutkan lafaz An'am di dalamnya itu 6 kali. Menyebutkan nama daripada ternak itu ada 6 kali. Nah, diturunkan di Mekah pada waktu malam. Pada waktu malam. Ini dirinci seperti ini. Sanadnya dari Ibnu Abbas, langsung kami mulai dari firman Allah, alhamdulillah, segala puji itu lillah, milik Allah. Ibnu Abbas bersyukur dan ketuhanan itu semuanya adalah milik Allah. Rasa syukur, terima kasih, dan berketuhanan, penyembahan, kepangeranan, penghambaan, itu hanya semua milik Allah. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan siapa Allah, as-samawati, pada 7 langit, yaitu dalam 2 hari, hari Ahad dan hari Isnin. Hari Ahad dan hari Isnin. Itu cukup 2 hari Allah ciptakan 7 langit. Wal ardo, dan Allah ciptakan bumi. 7 bumi, yaitu 2 hari juga, Selasa dan Rebu. Selasa dan Rebu. Waja'ala, dan ciptakan Allah, telah menciptakan Allah az-zulumat, pada beberapa kegelapan, wal nuro, dan cahaya. Artinya Allah yang ciptakan keingkaran dan kepercayaan. Ingkar dan percaya itu ya Allah juga. Atau Allah ciptakan malam dan siang. Malam gelap, siang terang, benderang. Itu juga Allah yang ciptakan. Dia ada 2 makna. Zulumat itu isyarah kepada kekufuran. Iman itu isyarah kepada cahaya. Itu Allah yang ciptakan. Yang mewujudkan. Semuanya itu Allah. Semua itu sudah dipaparkan, diterangkan oleh Allah. Terus Allah bercerita saja, sumalladzina kafaru, kemudian orang-orang yang ingkar itu, yaitu kufaru Makkah, orang-orang kafir yang ada di Mekah saat itu, birobihim, dengan Tuhan mereka, Allahnya itu ya diluna, membanding-bandingkan mereka dengan Allah itu sama dengan berhala. Ya, Allah itu sama dengan berhala. Jadi membanding-bandingkan dengan berhala. Mereka yus'awuna bihi ghairah. Mereka menyamakan Allah dengan yang lain. Sehingga mereka menyembah Allah juga dengan yang lain itu. Masih ada yang disembah selain Allah. Itu yang disebut ya'tilun. Wa'adapun Allah itu alladzi dzat khalaqakum, yang telah menciptakan Allah pada kalian, mintinin, dari tin. Jadi Allah yang mencipta kalian dari tin. Artinya dari Adam, dan Adam dari tin, dari tanah liat. Semuanya bumi yang ada penduduknya itu berarti pernah diambil
untuk unsur daripada Adam. Mana yang ada penduduknya. Sehingga tanah itu ya unsurnya anak Adam ini ya sesuai dengan tanah yang diambil oleh Allah itu. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Itu gambaran ada yang subur, ada yang tidak subur. Ada yang menerima ditanami, ada yang tidak menerima ditanami. Itu gambarannya manusia itu ada yang iman, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik. Itulah. Itu diambilkan semua. Mana yang ada penduduknya berarti itu dulu diambil oleh Allah untuk ciptakan Adam alaihissalam. Tsumma qadha, kemudian memutuskan Allah ajalan pada ajal. Di situ Allah tentukan pula ajal. Waktu yang ditentukan untuk suatu amalan yang amalan itu berhenti, memulai lalu berhenti. Ajal yang pertama itu bagi manusia, yang kedua adalah ajal dunia. Jadi manusianya, penghuni ini juga ada ajalnya. Dunia yang ditempati ini juga ada ajalnya. Ajal itu maksudnya batas umur. Allah ciptakan, putuskan ajal, batas. Itu khalaqad dunia. Allah menciptakan dunia. Waja'ala, dan menjadikan pula ajalah pada umur daripada dunia. Ilal fana, sampai rusaknya. Nah itu. Wa khalaqal khalqa, dan Allah ciptakan semua ciptaan. Waja'ala ajalahu milal maut, dan Allah ciptakan pula batas umur mereka sampai sirna, sampai mati. Itu sudah ada tulisannya. Semuanya ditulis oleh Allah. Yang pertama, ajal setiap manusia. Yang kedua, ajal daripada dunia yang kita temati. Jadi pertama ya manusianya, penghuninya dulu ajalnya ditentukan. Mestinya lebih pendek daripada dunia. Dunia lebih lama. Dunianya ini saja sudah ada ajalnya. Batasnya ada. Ya kalau sudah rusak ya isinya tentunya ya tidak ada sudah. Nah itu. Jadi wajalun musamma, adapun ajal masa umur itu musamma telah ditulis, ditentukan. Indahu, di sisi Allah telah ditulis. Ajalul akhirah, umurnya akhirat maklumun, diketahui indallah. Menurut Allah bila mautin wala fanain, dengan tanpa mati dan tidak ada rusak. Kalau akhirat ini memang di sisi Allah maklum. Di sisi Allah, Allah yang tahu. Tanpa adanya kematian dan tanpa adanya kerusakan. Itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ajal musamma. Ajalnya akhirat maklumun. Diketahui di sisi Allah. Allah saja yang tahu. Itu tanpa mati, tanpa rusak. Summa antum, kemudian kalian semua, ya ahla Makkah, itu tamtarun. Ini cerita Allah. Ragu-ragu kalian semua. Tasukun. Ragu-ragu kalian semua billah. Dengan Allah. Wabil ba'si, dan ragu-ragu dengan hari kebangkitan. Ba'dal mauti, setelah mati. Kalian ragu-ragu dalam hidup kembali. Yaitu hidup lagi. Dan ada balasan. Seperti kalian semuanya ragu-ragu di dalam wajibnya mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah, hanya Allah saja tanpa yang lain. Seperti ragu-ragunya itu kamu. Sehingga kamu tidak bisa tauhid, tidak bisa ibadah hanya fokus pada Allah. Semuanya itu ragu-ragu isinya. Mamang. Wa wadapun Allah. Iku Allah. Allah itu ya Allah. Maksudnya Allah itu ya Tuhan. Bisamawat, yang ada dalam 7 langit. Allah itu adalah Tuhan orang yang ada di langit. Yaitu makhluk yang ada di langit termasuk para malaikat itu. Ya Allah Tuhannya. Wafil ardi, dan Tuhan di dalam bumi. Tuhannya orang yang ada di bumi. Yaitu manusia termasuk dan jin. Itu ya Allah. Wa ilahuman fil ardi. Allah itu ya'lamu,
Jadi artinya ma'budun bisa mawat wa fil ardi. Allah itu juga disembah di langit dan juga disembah di muka bumi. Di langit ya para malaikat itu semuanya nyembah Allah. Di bumi ya termasuk jin dan manusia yang beriman kepada Allah. Ya'lamu, ngerti Allah sirrokum pada rahasia kalian. Allah itu tahu rahasia kalian, wajah rokum dan terang-terangan kalian. Jadi Allah itu ya'lamu sirra wal ananiyah minkum. Allah itu mengetahui rahasia dan yang terang dari kalian. Yang rahasia saja wa akhfa lebih samar lagi Allah tahu. Apalagi yang terang. Wa ya'lamu dan mengetahui Allah ma taksibun. Apa-apa yang kalian lakukan. Apakah baik, jelek, patut, bagus atau rusak, jelek atau baik, surga atau neraka. Allah mengetahui apa yang kau lakukan minal khairi wa syarri. Apakah itu baik, apakah itu jelek. Allah ngerti. Apakah berdosa, apakah berpahala. Allah mengerti. Untuk itu ya semua karena tidak ada yang kelewatan dari Allah. Ya supaya kita tauhid saja, fokus pada Allah. Hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita minta, hanya Allah yang kita mintai apa yang kita perlukan, hanya Allah yang kita mintai perlindungan, apa yang kita takutkan. Nah, ini kajian ini pertama ini adalah ketauhidan. Tauhid, karena syariah yang kita lakukan ini tanpa ada artinya, tanpa ada tauhid. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, rukun Islam itu tidak ada artinya, itu lahir semua kan. Tanpa ada ketauhidan bahwa ingat semua itu Allah tahu. Dan Allah memberi pahala. Yang diberi pahala yang tulus hanya karena Allah. Yang murni karena Allah. Amalan-amalan Islam kita itu amalan lahir. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu lahir semua. Lah ini Allah akan terima bila mana batinnya itu ada nilai-nilai iman. Percaya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tauhid. Syahadat tauhid, syahadat Rasul. Bisa besar pahalanya kenapa? Amalan-amalan itu kalau disertai dengan ketauhidan itu besar. Jadi tidak harus besar, harus banyak, tapi ketauhidannya di situ. Allah itu menghargai amalannya hambanya, sekecil apapun diberi pahala oleh Allah. Kalau memang dipersembahkan untuk Allah. Jadi Allah sangat mencintai bila mana disembah dengan cara tauhid. Dari ayat 1 sampai ayat 3 ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah wujubu hamdillahi ta'ala wa thana'i alaihi bima huwa ahlu. Jangan sampai melakukan wajibnya menyanjung Allah, memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya dengan yang mana Allah itu adalah ahlinya. Jadi kita itu menyanjung-nyanjung itu kalau bukan ahlinya ya salah. Hanya Allah yang ahlinya. Bima huwa ahluh. Karena Allah itulah ahli sanjungan. Ahli disanjung. Ahlu dipuji. Makanya alhamdulillah. Hanya milik Allah lah segala puji. Ya kalau memuji pada manusia ya sebatas apa yang dia lakukan saja. Jangan berlebihan. Yang kedua la yasihu hamdu ahadin biduni ma yujadu ladaihi min sifatil kamal ma yu'madu alaihi. Tidak sah sanjungannya seseorang dengan tanpa apa-apa yang ditemukan di sisi sanjungan itu dari sifat-sifat sempurna apa yang disanjung. Ya kalau kita menyanjung kepada Allah ya Allah itu memang haknya disanjung karena sempurna sifat-sifat Allah. Makanya kalau nyanjung orang, muji orang, orang itu tidak ngamalkan apa-apa. Kok disanjung ya salah.
Wes bukan ahlinya, menyanjung yang bukan alamatnya. Dia seneng disanjung memangnya. Gitu. Yang ketiga, ta'ajubu min aliman yashawunal makhluqat fil khaliq azza wa jalla bil ibadah. Heran dari keadaannya orang yang menyamakan makhluk dengan khaliq. Menyamakan makhluk dengan sang pencipta, yaitu Allah, di dalam ibadah. Malah bahkan wedine ning liyane Allah lebih pol daripada ning Allah. Iki wong kualik itu. Takjub itu, heran. Wong kok bisa madakno makhluk karo sing nyiptakno di dalam ibadah, di dalam menyembah. Ya kita menyembah kepada Allah ini contohnya baik kepada orang. Itu ibadah. Karena perintah Allah. Tapi jangan kebaikan kita kepada orang ini mengalahkan cara kita menyembah kepada Allah. Apapun amalia kita itu ibadah kepada Allah. Tapi jangan sampai mengalahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ibadah itu mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung kepada Allah. Ghairu mahdhah itu ibadah yang bukan langsung kepada Allah. Contohnya berbuat baik kepada siapapun, sedekah, sholat sunnah itu, puasa sunnah, itu dalam rangka menciptakan ridho Allah. Itu namanya ibadah mahdhah. Ada ghairu mahdhah baik kepada tetangga, sedekah kepada tetangga, berbuat apik, itu karena Allah perintah, karena diperintah Allah kita lakukan ibadah. Makanya ibadah itu tarifnya al ibadah ya taatullah bimtitsali awamirillah wa tinabi nawahi ala asinatir rusul. Yang disebut ibadah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah melewati lisannya para rasul. Apa yang dilakukan rasul? Atau yang kedua tarifnya awis munjami atau sebuah konklusi, kesimpulan likul lima yu'ibullah yang menjadikan cintanya Allah, wayarduh dan ridhonya Allah, min qaulin aw amalin, baik ucapan atau perbuatan. Nah, bisa jadi ucapan, perbuatan yang menjadikan cinta dan ridho Allah itu apa? Akhlak, berakhlakul karimah, tata krama, nurut karo wong tuwa, bantu wong tuwa, fisik maupun non fisik, moral maupun material, itu apapun yang bisa kita bantukan kepada orang tua dengan niatmu mencari ridho Allah, ibadah itu. Itulah yang disebut tindakanmu menjadikan cinta dan ridhonya Allah. Karena ridho Allah, ingat, fi ridhol waliden wasuktullah fi sutil waliden. Kalau ingin hidup kamu berkah, maka cari ridhonya orang tua. Karena ridhonya Allah tergantung di ridhonya orang tua itu. Tapi orang tua yang benar, orang tua yang sudah memang beriman, beribadah kepada Allah. Yang keempat, ata'ajubu min haliman yara ajaiba sun Allah wa madha'ira qudratihi tsumma yungkirul ba'sa wal hayata akhirah. Heran dari tingkahnya orang yang sudah melihat keanehan-keanehan ciptaan Allah dan lahiriah kekuasaan Allah termasuk langit dan bumi, kemudian dia kok mengingkari bangkit dan kehidupan akhir itu. Heran ana wong kaya ngono. Ning donya ya weruh langit bumi sing gawe ya Allah. Keajaiban-keajaiban yang lain, lahiriah kodar kekuasaan Allah yang lain, kok masih sempat ingkar terhadap hari kebangkitan setelah mati dan hidup yang baru, itu kok masih ingkar itu. Heran ada orang begitu. Makanya ini yang penting kau bangun. Orang itu jadi baik karena apa? Percaya akhirat, percaya hari akhir, percaya hari pembalasan, percaya pahala. Itu menjadikan motivasi orang jadi baik. Tanpa ada motivasi kita itu berkeyakinan hidup kembali, murat marit hidup itu. Kenapa? Tidak ada yang untuk menjadikan suatu weden, piweden bagi dia. Hanya ngawur, berbuat sak karepe dhewe, ngomongnya sak enake dhewe, carcor,
tanpa ada perhitungan. Karena apa? Tidak ngerti kalau begitu itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Kalau ngerti pastinya dia hati-hati. Yang terakhir sifatul ilmi lillahi ta'ala wa annahu ta'ala la yakfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama ya'lamu sirra wa akhfa. Sifat ilmu dari Allah, sifat tahu dari bagi Allah, dan Allah Ta'ala itu tidak akan samar atasnya sesuatu apapun, baik yang di langit maupun di bumi. Tidak ada yang samar. Dan Allah itu mengetahui yang rahasia dan lebih daripada rahasia. Jadi wes rahasia nih, jerone rahasia ku Allah ngerti. Lebih rahasia lagi. Maka dari itu ya tidak ada yang tersembunyi. Amalan-amalan kita itu tidak ada yang tidak. Bapak ibu kita bisa tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Siapapun tidak tahu. Bisa itu tidak tahu. Tapi ingat, Allah tahu. Allah pasti tahu. Tapi kalau yang penting itu adalah kita punya keyakinan Allah Maha tahu segala-galanya. Kalau itu sudah balung sungsun dalam kehidupan kita, ya kita yang tidak berani sembrono. Melakukan sesuatu itu dengan dengan tulus, dengan hati yang tulus. Itulah kajian kita, insya Allah akan kita kaji kembali ayat selanjutnya. Semoga Allah memberikan manfaat. Jazakumullahu khairan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemungkinan ada yang ditanyakan, silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan.